menyebabkan Mbak si A sangat bodoh dan malas. Menceritakan seseorang tentang kejelekannya, tidak di depannya, di belakang. Namanya apa? Hibah. Kalau menceritakan yang tidak ada pada dirinya, namanya apa? Fitnah. Namanya apa? Itu lebih dosa lagi, fitnah. Misalkan si A anak yang malas, padahal anak yang rajin. Namanya apa? Menfitnah. Tadi anak yang rajin sholat, rajin ngaji, jamaah, dibilang anak yang malas. Namanya apa? Fitnah. Si A kakinya dikatakan pincang. Si A dikatakan kakinya banyak belangnya, padahal tidak pincang, tidak banyak belang. Namanya apa? Fitnah. Menceritakan yang tidak ada pada diri seseorang. Nah, hibah ini termasuk apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Tapi ada beberapa hal yang diperbolehkan. Namanya sebuah pengecualian diperbolehkan. Di sini di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sebutkan bahwa i'lam annal ghibah wa in kanat muharramatan fa inna tubahu fi ahwalin lil maslahah. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hibah itu diharamkan, tetapi ada hal-hal yang diperbolehkan. Dengan tujuan apa? Lil maslahah. Karena ada maslahah, ada kebaikan yang akan timbul di dalamnya jika kita menceritakan seseorang. Wa huwa ahadu sittati asbabin. Di sini ada 6 sebab diperbolehkannya kita berghibah. Boleh ya, menceritakan kejelekan seseorang apa? Dengan beberapa sebab. Ada 6 ya. 1, dengarkan ini. Men ora dosa ya kalau kita hibahnya. 1, at-tadhallum fayajuzu lil madlum ayatadzallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw lahu qudrah ala insafihi min zalimihi. Ya. Yang pertama ini karena apa? Teraniaya. Orang yang teraniaya mazlum ya fayajuzu mongko menang lil mazlumi kedue wong kang den aniaya. Bahwa bagi orang yang teraniaya ini boleh menceritakan kejelekannya orang yang menganiaya, baik itu kepada pemerintah atau orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah, kepada kiainya, gurunya, kepada orang tuanya itu boleh. Misalkan ya, kamu dianiaya, dibully ya, termasuk dianiaya, dibully ya. Pernah nggak dibully? Pernah ya. Atau diejek pernah? Ya, bullying verbal ya diejek ya. Bullying secara tindakan ya dipukul atau dijewer atau ditendang ya, itu bullying dengan tindakan. Secara verbal misalkan dikatakan jelek, dikatakan dasar pemalas ya, itu bullying ya, nggak boleh kepada teman. Nah, seandainya kita mendapatkan hal-hal seperti itu, kita dianiaya oleh orang lain, maka boleh menceritakan orang yang menganiaya kita. Dengan tujuan apa? Supaya mereka berhenti menganiaya kita. Katakan pada guru lapor, ngapunten Umi, ini ada teman saya si A begini, kelakuannya kepada saya sering mengejek, sering memukul. Nah, itu boleh. Nah, kalau kan jelek ya, menganiaya, memukul. Nah, dengan tujuan apa? Supaya tidak menimbulkan kejahatan, menimbulkan pertengkaran dan sebagainya. Supaya saya orang yang teraniaya juga sudah aman, sudah bebas, sudah tenang ya, tidak diganggu lagi oleh orang lain. Itu boleh ya, dengan syarat kamu menjadi orang yang teraniaya, boleh.
Yang kedua, Pak, wasani isti'anah ala taghyiril munkar. Iku wasani yang pina iku al isti'anatu nulungi ala taghyiril munkar. Al isti'anatu ala tahyil mungkari, jaluk tulung ya, iku al isti'anatu jaluk tulung ala tahyil mungkari ing atase ngowahi perkara mungkar waradil asi lan nolak wong kang maksiat ila suwabi maring bener. Jadi minta tolong ya untuk merubah satu hal yang mungkar. Misalkan di satu lingkungan ada tempat perjudian, ada tempat orang mabuk-mabukan, itu termasuk tempat mungkar bukan? Nah, bagaimana supaya tempat itu menjadi tempat yang baik, supaya tempat itu berubah, tidak untuk maksiat lagi. Boleh diceritakan, misalkan si A berada di tempat perjudian ini, si B di tempat minum-minuman keras, di kafe ini ada minuman kerasnya, di kafe sana ada prostitusinya dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini boleh diceritakan supaya apa? Ditindak. Ya, kalau kepada aparat ya dilaporkan nggak apa-apa, ditindak, atau kepada pemerintah desa atau kepada orang yang mampu untuk merubah adanya tempat maksiat tersebut. Itu boleh, baik kepada tempatnya atau kepada orangnya ya. Cerita orangnya suka minum minuman keras, suka mabuk, suka judi, boleh diceritakan supaya apa? Bisa berubah. Nanti apa seandainya dia suami si A ya kan supaya apa? Berubah suaminya. Kalau punya suami kok pekerjaannya mabuk, susah apa enggak? Susah. Ada yang ingin suaminya mabuk-mabukan? Ada enggak? Betul nonton ya? Enggak ada. Pegawaiannya main judi ada enggak? Enggak ada. Semuanya ingin orang yang dan itu boleh diceritakan kepada orang yang bisa menyelesaikannya atau bisa merubah hal-hal yang mungkar. Yang ketiga apa? Ats-tsalitsu al-istifta'u bi ayyakula lil mufti zalamani abi au akhi au fulan bi kadza. Nah, di sini apa? Al-istifta, minta fatwa, ini boleh. Dengan cara ya apa di sini ya mengatakan atau menyampaikan apa yang dialami oleh dirinya, bahwa apa bagaimana saya mengatasi anak saya yang nakal, misalkan anak kamu suka mukulin, suka bertengkar ya, suka bicara yang nggak benar, bicara jorok, bicara yang kasar ya. Ini kan boleh diceritakan kepada seseorang supaya apa? Bisa diselesaikan, bagaimana anaknya tidak bicara yang kotor, bicara yang jelek, supaya anaknya berbuat baik. Ini boleh ya. Nah ini semua apa? Minta fatwa dengan menceritakan kejelekan anak kita, atau sebaliknya menceritakan kejelekan saudara kita atau orang tua kita juga boleh sekalipun. Yang penting tujuan minta bagaimana orang tua saya bisa berkata baik kepada saya, orang tua saya tidak apa sering marah-marah kepada saya. Nah itu boleh diceritakan kalau dengan tujuan apa? Minta fatwa supaya akan tercipta kekeluargaan yang baik, hubungan yang baik antara anggota keluarga. Ini penting. Ya, biasanya yang banyak kalau istifta ini masalah keluarga antara suami dan istri. Biasanya suami saya sering pulang malam, sering bergadang, kadang sering marah-marah. Itu penting, diceritakan boleh ya. Yang penting tujuannya minta fatwa untuk kebaikan. Yang ketiga, istifta. Yang keempat apa? Ar-rabi'u tahdzirul muslimin minasyari wa nasihatuhum wa dzalika min wujuhin.
Itu yang keempat adalah tahdzirul muslimin, memperingatkan orang muslim dari berbuat jelek, wa nasihatihim, ya, dan menasihatinya, ya, itu menasihati orang muslim supaya tidak berbuat jelek. Misalkan kamu jangan bergaul dengan si A, ya. Si A itu anak yang nakal, itu anak yang tidak benar. Si A itu suka minum minuman keras, si A itu suka mencuri. Itu boleh menceritakan seperti itu supaya apa? Dalam pergaulannya tidak salah, sehingga nanti dia menjadi anak yang baik. Ini boleh. Misalkan biasanya orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Hei si A, anak saya, kamu jangan bermain sama dia, ya. Si dia anak yang nakal, anak yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, maka kamu harus main sama yang benar." Ini boleh orang tua menceritakan kepada anaknya tentang kejelekan orang lain supaya apa? Anaknya tidak bergaul dengan anak-anak yang nakal. Ini boleh. Dengan tujuan apa? Tahdzirul muslimin minasyari wa nasihatihim. Boleh. Yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamri au musadaratin nas. Ya. Nah, ini boleh. Yang kelima adalah manakala menceritakan orang-orang yang sudah ngedeng, itu sudah terang-terangan, ya, melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang fasik, ya, bid'ah, itu boleh diceritakan. Jangan seperti dia, si A nggak pernah menutup aurat, yang sudah fasik, ya, suka membuka auratnya ke sana kemari ke warung pakai lepon, padahal cewek, ya, nggak pernah pakai baju panjang maksudnya, ya. Celananya pendek terus ke sana kemari. Itu boleh diceritakan. Kamu jangan main sama dia. Nah, karena dia termasuk orang yang sudah terang-terangan berbuat maksiat. Dalam hal ini yang sering terjadi, ya, sering membuka aurat. Atau sudah terang-terang maksiat, sering minuman keras, apalagi, ya. Jadi kamu jangan main sama dia, itu sudah parah, sudah minuman keras di tempat umum, kadang di pinggir jalan, kadang di toko, di warung, ya, itu sudah banyak yang tahu lah, karena dia mujahiran bi fisqihi au bid'atin, ya, karena sudah terang-terangan melakukan perbuatan bid'ah atau maksiat, ya. Maka itu boleh diceritakan kejelekannya supaya anak-anak kita atau saudara kita, santri kita tidak berteman dengan orang yang tersebut, sebab membahayakan terhadap anak-anak yang dalam proses pembentukan akhlak, pembentukan karakter. Sebab anak yang masih labil usia SMP, SMA itu mudah terbawa oleh teman-temannya. Maka sangat berhati-hati dalam memilih teman. Terus yang keenam, as-sadisu at-ta'rif. Fa idza kana al-insan ma'rufan bilaqabin kal a'mas wal a'raj wal asumma wal a'ma, itu boleh, ya. At-tarif fa idza kana likane ono sapa insan manungsa iku ma'rufan den kaweruhi bilaqabin kelawan laqab atau julukan paraban nggih, kal a'mas wal a'raj, ya, seperti yang pincang, wal asumma yang tuli, atau wal a'ma yang buta, itu boleh. Buta kekurangan, ya, boleh menceritakan kalau memang untuk ta'rif supaya orang yang diajak komunikasi itu paham. Misalkan kamu mengundang kepada seseorang, ya, yang namanya Zaid, bisa jadi Zaid itu orangnya lebih dari satu, ada Zaid lebih dari satu. Misalkan kamu menceritakan, ya, di undangan ini kamu nanti mengundang
si Zaid yang pincang ya, ini kamu mengundang Zaid yang buta ya dan sebagainya, itu boleh karena balik ta'rif, jangan sampai keliru dalam mengundang, itu boleh dengan tujuan apa, li ta'rif, supaya tepat sasaran dalam undangannya, atau ta'rif yang lain ya, dan misalkan untuk memberikan hadiah ya juga, ini hadiah ini diberikan kepada si A Zaid yang mana ini, Zaid mana yang pincang ya, ini hadiah apa, diberi hadiahnya 1 juta misalkan, kalau yang buta ini 2 jutaan, beda-beda, maka harus diperjelas Zaid yang mana, Zaid yang pincang atau Zaid yang buta. Ini boleh menceritakan kejelekan seseorang ketika apa, manakala lit ta'rif, apa, lit ta'rif, untuk diketahui supaya ketika berkomunikasi mudah, tidak ada salah paham. Ini namanya kebolehan dalam berghibah. Kira-kira sing berghibah apa enggak? Nah, manakala dalam hal 6 tersebut, maka diperbolehkan untuk berghibah atau ngerasani ya, ngerasani. Ya, kiranya itu saja ya, mungkin mohon manfaat, kita semua menjadi orang yang selamat, okay. Nah, dalam tidak mudah melakukan ghibah, karena ghibah juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.